Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami kelompok 10 akan menjelaskan tutorial penyelesaian net present value. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa net present value adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan setelah sudah disesuaikan dengan memanfaatkan social opportunity cost of capital sebagai suatu faktor diskon yang ada. Singkatnya, net present value adalah metode untuk menilai layak tidaknya sebuah investasi pada proyek tertentu dengan menggunakan nilai future value yang diasumsikan akan diterima di masa yang akan datang. Nah, untuk soalnya di sini, Anda diminta untuk menilai layak tidaknya untuk investasi pada sebuah proyek yang membutuhkan investasi atau pengeluaran sebesar 100 juta. Proyek tersebut akan memberikan pemasukan atau cash flow pada akhir tahun ke-1 30 juta, tahun ke-2 30 juta, tahun ke-3 30 juta, dan terakhir tahun ke-4 30 juta. Biaya modal atau cost of capital project adalah 9% per tahun. Menurut Anda, dengan menggunakan metode NPV, apakah proyek tersebut layak dibiayai? Kriteria terima atau tolak proyek. Proyek diterima jika nilai NPV lebih besar dari 0. Proyek ditolak jika nilai NPV lebih kecil daripada 0. Untuk cara penyelesaiannya di sini kita menggunakan dua cara, yaitu yang pertama kita menggunakan formula manual dan yang kedua kita menggunakan formula fungsi NPV. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk menggunakan cara pertama, yaitu formula manual dengan rumus present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah R dipangkatkan N, di mana PV adalah present value atau nilai saat ini, EV adalah future value atau nilai yang akan datang, R adalah tingkat bunga, dan N adalah periode. Nah, langsung saja di sini yang pertama kita akan mencari nilai present value untuk tahun pertama. Nah, di sini present value sama dengan future value. Nah, untuk tahun pertama di sini 30 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan R. Nilai R-nya adalah 9% dipangkatkan 1 karena ini untuk tahun pertama. Nah, kita peroleh nilai PV untuk tahun pertama adalah 27.522.936 rupiah. Nah, berikut untuk tahun kedua di sini present value sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah dengan R, yaitu 9% dipangkatkan 2. Berikut untuk tahun ketiga di sini sama dengan 30 juta dibagi dengan 1 ditambah R, yaitu 9% dipangkatkan 3. Berikut untuk tahun keempat sama dengan 30 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan R. R-nya di sini 9% dipangkatkan 4 karena ini untuk tahun keempat. Nah, berikut untuk mencari net present value di sini kita kurangi present value ini kita kurangi dengan investasi atau pengeluaran. Nah, di sini sama dengan kita blok saja dari present value untuk tahun pertama sampai dengan investasi atau pengeluaran, tutup kurung, dan hasilnya di sini adalah min 2.808.404 rupiah. Nah, untuk tanda buka dan tutup kurung ini ada artinya minus. Nah, dari perhitungan yang ada dapat kita lihat bahwa proyek tersebut tidak layak karena nilai present value-nya ini lebih kecil daripada 0. Selanjutnya untuk cara kedua, di sini kita menggunakan formula fungsi NPV. Nah, di sini investasi atau pengeluarannya yaitu min 100 juta. Untuk cash flow untuk tahun pertama sampai tahun keempat sama, yaitu 30 juta. Nah, untuk mencari total present value di sini sama dengan NPV. Untuk nilai rate-nya di sini adalah 9%, diikuti dengan value 1, value 2, value 3. Maksudnya adalah cash flow untuk tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita blok saja, tutup kurung. Nah, kita dapatnya 97.191.596 rupiah. Nah, untuk net present value di sini sama dengan total present value kita kurangi dengan
investasi atau pengeluaran. Di sini kita menggunakan tanda plus karena untuk investasinya di sini adalah minus. Nah, di sini kita dapat nilainya adalah min 2.808.404 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan kelayakan investasi dengan menggunakan metode net present value di atas, itu dapat kita lihat bahwa rencana investasi pada proyek tersebut ditolak atau tidak layak karena nilai NPV lebih kecil dari 0, yaitu min 2.808.404 rupiah lebih kecil dari 0. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.